adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, penuh sukacita, luar biasa. Puji Tuhan, kakak harap adik-adik sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pagi hari yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, kami mau beribadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita angkat pujian, Bapa aku datang padamu. Adik-adik semuanya lipat tangannya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Tuhan. Bapa aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Dari awal, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu setiap hari. Pagi hari
kebaikanmu. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang sekali nih, sekarang giliran Kak Andi yang mau cerita firman Tuhan buat adik-adik semua. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Kita berdoa, mari lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami duduk diam, mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan tentang seseorang. Sebelumnya kakak mau tanya, di sini adik-adik ada nggak ya yang di rumahnya itu punya hewan peliharaan? Ayo. Ada. Apa hewan peliharaannya coba? Ada anjing, ada yang pelihara kucing, ada yang pelihara ikan. Pokoknya banyak ya adik-adik ya, hewan-hewan yang bisa dipelihara di rumah. Kok kakak nanyain soal hewan peliharaan sih? Nah, karena cerita kakak hari ini, kakak mau menceritakan tentang seseorang dan hewan peliharaannya. Nah, adik-adik tahu nggak, hari ini kakak mau cerita tentang Daud, seorang anak gembala. Daud, seorang anak gembala. Nah, sebelumnya kakak mau tanya adik-adik, udah pegang Alkitabnya belum? Siapin Alkitabnya, kita mau buka Alkitab sama-sama ya. Terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 34 dan 35. Kakak bantu bacakan buat kita semua ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Nah, adik-adik semua, kakak mau cerita tentang Daud. Daud ini adalah seorang anak bungsu dari seorang bapak bernama Isai. Siapa nama bapaknya? Bapak Isai. Nah, adik-adik, Bapak Isai ini mempunyai peliharaan di rumahnya. Ada yang tahu nggak? Kira-kira Bapak Isai ini peliharaannya apa ya? Ya, betul, peliharaannya adalah domba. Jadi Bapak Isai ini mempunyai peliharaan domba di rumahnya. Lalu Bapak Isai menyuruh anak bungsunya. Tahu nggak kalau anak bungsu itu artinya apa? Anak bungsu itu artinya adalah anak yang paling kecil. Daud ini adalah anak yang paling kecil. Bapak Isai menyuruh Daud untuk merawat dan menjaga domba-domba peliharaannya. Nah, adik-adik, sesuai dengan judul kita tadi nih, berarti kalau orang yang menjaga dan merawat domba itu disebutnya apa ya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Iya, betul, disebut sebagai gembala. Nah, cerita bermula dari suatu pagi hari yang cerah. Daud sudah bersiap-siap. Dia mempersiapkan bekalnya, peralatannya. Untuk kemana coba? Dia mau pergi membawa domba-dombanya untuk pergi ke padang rumput. Mau ngapain kak dia ke padang rumput? Kira-kira domba makannya apa? Makannya rumput. Makanya dia mau membawa domba-dombanya ke padang rumput. Daud dan kawanan dombanya sampai di padang rumput. Banyak sekali rumput-rumput di sana. Domba-dombanya bisa makan rumput sepuas-puasnya. Ada juga domba yang dibawa ke pinggir sungai yang tenang. Dombanya di sana bisa minum, bisa makan rumput sepuasnya. Domba-domba itu sangat senang sekali dirawat dan dijaga oleh Daud.
karena Daud sangat baik memperlakukan domba-dombanya. Nah, ketika mereka sedang asik beristirahat adik-adik, tiba-tiba muncul seekor hewan buas. Muncul seekor singa yang galak dan singa yang lapar adik-adik. Lalu ada satu domba yang sudah sangat ketakutan. Domba itu mau diterkam dan dicengkram oleh singa itu adik-adik. Nah, pada saat domba itu sudah mau dicengkram oleh singa itu, Daud menyadari hal itu. Segera dia mengambil tongkatnya dan berlari sekencang-kencangnya ke domba yang ketakutan itu dan menghadang singa itu supaya tidak mencengkram si domba. Akhirnya domba itu bisa lepas adik-adik dari cengkraman si singa yang jahat itu. Tapi adik-adik, karena sudah dihalang-halangi untuk mencengkram domba, singa itu menjadi sangat marah. Sehingga singa itu malah mau mencelakai, menerkam Daud. Waduh, kira-kira Daud lari nggak adik-adik? Enggak, Daud justru malah melawan singa itu. Ia memukul singa itu sampai akhirnya singa itu jatuh dan dia kalah. Nah, akhirnya adik-adik, domba yang ketakutan itu tadi dihampiri oleh Daud, ditangkapnya dan digendongnya di pundaknya. Sehingga domba itu kembali merasa aman, sudah tidak ketakutan lagi. Setelah Daud berhasil mengalahkan domba itu, dia menghela nafas karena kecapean sambil bilang, "Terima kasih Tuhan." Loh, kok terima kasih Tuhan? Kan Daud yang udah ngalahin singanya. Enggak adik-adik. Jadi Daud bisa mengalahkan singa-singanya dan bisa selamat dari cengkraman singa karena pertolongan Tuhan. Tahu dari mana, Kak? Ayo, Kakak ajak adik-adik untuk baca lagi Alkitabnya. Ada di 1 Samuel 17 di ayatnya yang ke-37. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu," dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Daud merasa sangat bersyukur sekali karena dia diselamatkan dan ditolong oleh Tuhan, sehingga dia bisa lepas dan bisa selamat dari cengkraman singa yang galak itu. Nah, adik-adik, di dalam cerita Daud ini tadi kan bisa kita lihat ya, kalau domba-dombanya sedang ada dalam bahaya, Daud yang akan berusaha untuk melindungi dan menjaga domba-dombanya. Tetapi ketika Daud yang sedang ada di dalam bahaya, Tuhanlah yang menjaga Daud, sehingga Daud sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjaga Daud. Tuhan itu seperti gembalanya Daud ketika Daud sedang dalam bahaya, karena Tuhan sangat mengasihi Daud. Nah, seperti kita nih adik-adik, kita juga akan selalu dilindungi dan dijaga oleh Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Gitu adik-adik. Oke, nah setelah mendengarkan cerita ini, seperti biasa nih adik-adik, kakak mau kasih PR, ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Mazmur pasal yang ke-18, ayatnya yang kedua. "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku." Nah, tapi karena ini ayat hafalannya pendek, kakak minta pakai gerakan ya. Nih gerakannya kakak contohin. "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku." Bisa kan gerakannya adik-adik? Gampang dong. Nanti PR-nya jangan lupa pada saat video call sama kakak sekolah minggu atau dikirim dalam bentuk video. Oke adik-adik? Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu pujian, Yesus Sepertilah Gembala. Nah, sebelumnya kakak mau ajarin dulu nih adik-adik semua. Ini lagu yang biasa dinyanyiin mama sama papa waktu gereja di siang hari. Liriknya seperti ini.
Yesuslah seperti gembala. Yesus sepertilah gembala, kami ini dombanya. Ia pimpin dan menjaga kami dalam dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, memberi selamat dombanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, memberi selamat dombanya. Sekali lagi adik-adik, Yesus sepertilah gembala, kami ini dombanya. Ia pimpin dan menjaga kami dalam dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, memberi selamat dombanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, memberi selamat dombanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah boleh mendengarkan cerita Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semua. Dadah, sehat-sehat selalu.